Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Karima, kajian Ramadan Muslimah, PC Fatayat NU Kabupaten Kendal. Sahabat, tidak terasa alhamdulillahirrabbilalamin kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Tetapi sahabat, apakah kita tidak akan melewati bulan ini dengan tambahan ibadah sahabat? Dengan tambahan keutamaan sahabat? Tentunya tidak. Saya yakin sahabat-sahabat semua ingin mendapatkan Ramadan ini dengan lebih baik lagi. Makanya mari kita ulas beberapa hal yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Di antaranya adalah Qiyamul Lail sahabat. Qiyamul Lail adalah berdiri di malam hari. Maksudnya adalah menghidupkan malam dengan berbagai kegiatan ibadah. Malam artinya adalah dimulai setelah selesai sholat isya sampai menjelang terbitnya fajar di subuh. Sahabat, apakah keutamaan kita mendirikan Qiyamul Lail sahabat? Ada beberapa keutamaannya. Yang pertama adalah kita bisa mendekatkan diri dengan Allah. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Amr bin Abbasah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil laili al-akhir fa in istata'ta ayyakunu mimma yadhkurullah fakun. Sahabat, di sini disebutkan bahwa yang paling dekat dengan Allah, dengan Tuhan, dari abdi, dari hambanya adalah orang yang bisa menemui Tuhannya di pertengahan malam yang akhir. Berarti orang ini, orang yang bisa menyampaikan, mendirikan Qiyamul Lail, bisa mendekatkan diri dengan Allah karena Allah sudah mendekatkan diri dengan dia. Sehingga barang siapa yang bisa melakukan itu, maka segera lakukan. Artinya kalau kita sudah bangun malam sahabat, maka kita lakukan Qiyamul Lail, ibadah malam itu. Jangan hanya bangun untuk pipis, ke kamar mandi dan sebagainya. Itu keutamaan yang pertama sahabat. Sahabat, keutamaan yang kedua adalah dengan kita Qiyamul Lail, maka terjadi pencegahan dosa, penghapusan terhadap kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dengan berdiri, dengan sholat, dengan zikir di malam hari, maka dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah dan kita akan ditingkatkan menjadi yang lebih baik lagi. Sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 79 sahabat. Disampaikan di situ, dan di sebagian malam maka bertahajudlah kalian semua sebagai tambahan ibadah untuk kalian semua. Supaya Allah meningkatkan derajat kita, mengangkat kita menjadi tempat yang lebih tinggi. Artinya dengan Qiyamul Lail itu kita bisa diangkat derajat kita menjadi lebih tinggi lagi, dari derajat pendosa menjadi derajat orang-orang yang bertakwa. Oke sahabat, selanjutnya kita akan mengulik tentang manfaat atau fadilah dari Qiyamul Lail yang berikutnya, yaitu dengan Qiyamul Lail kita akan mendapatkan waktu yang mustajabah sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah. Siapa yang doanya tidak ingin dikabulkan sahabat? Tentunya semua doa kita ingin dikabulkan oleh Allah. Dan salah satu caranya adalah langitkan doa kita, langitkan doa kita di waktu malam. Sebagaimana hadis Abi Hurairah yang menyatakan bahwa Allah itu sudah turun dari langit ke bumi di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian barang siapa yang menepati di sepertiga malam terakhir itu, mayyad'uni fa'astajiba, maka barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah. Sehingga mari kita buka diri untuk membiasakan Qiyamul Lail dengan melangitkan doa-doa kita. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sahabat, bagaimanakah tata cara Qiyamul Lail? Sahabat, Qiyamul Lail itu ada beberapa. Ada sholat, ada zikir, ada bacaan Al-Quran. Nah sholat, apa saja sholat yang bisa dilakukan di malam? Banyak sahabat. Yang pertama sholat Ba'diyah Isya. Sholat Ba'diyah Isya itu 2 rakaat. Rakaat pertama biasanya bacaannya adalah Alam Nasroh atau Al-Insyirah. Rakaat kedua setelah Fatihah bacaannya adalah Alam Taro atau Al-Fil. Yang kedua, sholat tahajud sahabat. Sholat tahajud itu sholat untuk meluangkan atau untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Bacaannya juga sama sahabat. Setelah Fatihah membaca surat Al-Kafirun biasanya. Ada yang menyampaikan membaca surat Al-Kafirun ini sebanyak 10 kali. Tapi ada yang menyampaikan cukup 1 kali saja di rakaat pertama. Rakaat kedua di sholat tahajud ini, setelah sholat Al-Fatihah kita membaca surat
Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. 1 kali boleh, 10 kali boleh. Kemudian salam dan diakhiri dengan doa. Ada lagi sholat hajat. Ada lagi sholat tasbih sahabat. Sholat tasbih itu biasanya setelah Fatihah, kemudian memilih 1 surat pendek dan ditambah dengan bacaan tasbih sahabat. Rakaat pertama maupun kedua setelah surat pendek itu bacaan tasbihnya 21 kali. Kemudian ruku, setelah membaca doa ruku tasbih lagi 10 kali. Iktidal atau berdiri tasbih lagi 10 kali. Terus seperti itu dilakukan 2 kali sahabat. Sebenarnya lebih mudah karena ini tidak banyak. Itu yang sholat sahabat. Nah, ada lagi kah yang lain? Ada doa, ada zikir, ada bacaan Al-Quran yang bisa kita lakukan, bisa kita ibadahkan untuk mengisi malam-malam ini sehingga kita bisa menghidupkan malam itu dengan lebih baik untuk beribadah kepada Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selanjutnya bagaimanakah kiatnya? Kiatnya supaya kita perempuan-perempuan ini yang sok sibuk ini bisa mengikuti Qiyamul Lail sahabat-sahabat. Ada beberapa kiat dari saya yang mungkin bisa sahabat-sahabat laksanakan. Yang pertama, untuk mendapatkan Qiyamul Lail, kuatkan niat sahabat. Kuatkan niat sahabat bahwa pastikan bahwa saya berniat untuk bangun nanti malam, untuk beribadah nanti malam dengan niat yang tulus. Sehingga dengan niat yang tulus, niat yang kuat, insya Allah tidak ada kata ngantuk, tidak ada kata males, tidak ada kata takut. Tetapi harus disertai dengan niat yang tulus. Yang kedua, setelah niat sahabat, ingat beberapa keutamaan dari Qiyamul Lail. Kalau ingat bahwa Qiyamul Lail itu bisa mengangkatkan derajat, bisa menghapus dosa, bisa menghapus kesalahan, bisa mengijabahkan doa, mengkabulkan doa, insya Allah tidak ada yang tidak pingin untuk Qiyamul Lail. Semuanya pasti semangat untuk Qiyamul Lail sahabat. Karena itu segala permintaan kita saatnya untuk dilangitkan yang paling tepat adalah di sepertiga malam yang terakhir. Yang terakhir kiat dari saya sahabat, jangan lupa bunyikan alarm. Mbok menawa kita tidur terlalu pulas, sudah niat dari awal, sudah wudhu sebelum tidur, tetapi karena tidurnya pulas sehingga kita tidak bangun. Gunakan perangkat yang ada di HP kita yaitu alarm. Gunakan sesuai dengan waktu yang kita inginkan, insya Allah bisa membangunkan kita. Yang terakhir sahabat, libatkan anggota keluarga untuk ibadah Qiyamul Lail. Sehingga Qiyamul Lail itu akan terasa lebih senang, lebih banyak orang, lebih menyenangkan, menggembirakan, tidak berat di hati. Sebagaimana ketika kita sahur di bulan puasa. Sahur itu kalau sendiri sahabat akan terasa berat sekali. Tetapi kalau dilaksanakan dengan bersama-sama satu keluarga, dengan persiapan, beraneka masakan yang kita persiapkan, maka adik kecil pun yang belum saatnya puasa pun kadang pengen untuk mengikuti sahur. Nah, itulah kiat-kiat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini sahabat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Doa saya semoga kita semua bisa meningkatkan ibadah kita, bisa meningkatkan kualitas kita dengan menghidupkan malam-malam ini sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan ini. Terima kasih, demikian dari saya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.